Film diawali dengan memperlihatkan sebuah tangan yang mengambil beberapa ekor tikus dan kemudian menaruhnya di dalam blender. Setelah daging tikus tersebut hancur, seseorang yang tak diperlihatkan wajahnya menaruh blenderan daging tersebut ke dalam kulkas. Film kemudian memperlihatkan seorang gadis cantik berparas layaknya boneka Barbie. Ia bernama Alice. Alice bekerja sebagai seorang penata rias wajah. Biasanya ia meminta kliennya datang langsung ke tempatnya. Hari itu ia terlihat baru bangun dari tidur lelapnya bersama seorang pria yang telah berkeluarga. Pria tersebut bernama Michael. Michael adalah seorang pria yang cukup tajir, bekerja sebagai seorang pengacara dan telah memiliki istri, dan juga seorang anak yang sudah remaja. Setelah bangun tidur, Michael mengatakan bahwa ia sudah merencanakan liburan bersama Alice selama 3 minggu. Namun Alice masih ragu untuk melanjutkan hubungannya dengan Michael. Alice kemudian mengikuti sebuah grup yang diikuti oleh beberapa orang dengan latar belakang masalah yang berbeda-beda. Di sanalah Alice mengeluarkan curahan hatinya pada semua orang yang hadir di sana. Beberapa orang menyarankan Alice untuk tak melanjutkan hubungannya dengan Michael, karena itu akan membuat hancurnya rumah tangga seseorang. Setelah menyelesaikan sesi pertemuan di grup tersebut, sebelum pulang, seorang teman di dalam grup tersebut yang bernama Miranda mengatakan langkah pertama menyudahi hubungan gelap tersebut adalah dengan berhenti menghubungi dan menerima panggilan dari Michael. Alice kemudian pulang dan sesampainya di rumah ia sangat terkejut dengan kemunculan seorang wanita yang memiliki bekas luka bakar di wajahnya. Dan ternyata wanita tersebut adalah seorang tukang bersih-bersih yang dikirim oleh sebuah jasa cleaning service. Memang beberapa hari yang lalu, Alice sempat menelepon pengelola apartemen karena ia mengeluh sambungan pembuangan di kamar mandinya tersumbat. Ia pun mendekati wanita cleaning tersebut dan mengajaknya mengobrol. Wanita tersebut mengatakan ia bernama Sally, dan terlihat Sally sosok yang cukup pendiam dan hanya menjawab apa yang ditanyakan Alice. Setelah Sally menjelaskan perihal masalah di kamar mandinya Alice, saatnya ia pulang. Namun sebelum itu Alice menawarkan pekerjaan tambahan untuk Sally, yaitu setiap hari Selasa dan Jumat ia diminta melakukan general cleaning di rumahnya pada saat jam 5 sore dengan bayaran $100 setiap kedatangan. Sally pun tertarik dengan kesepakatan tersebut dan kemudian ia pulang. Hari Selasa pun tiba dan saat itu Alice baru saja selesai mentreatment kliennya. Si klien pun sempat begitu kaget melihat Sally ada di depan mereka. Alice pun memperkenalkan Sally pada kliennya. Setelah itu Alice lalu menunjukkan ke sisi rumah yang harus dibersihkan Sally. Dan saat Sally membersihkan rumah, terlihat Alice menerima telepon dari pacarnya yang bernama Michael. Di dalam telepon Michael mengatakan bahwa ia berniat mampir ke apartemen Alice, sekedar bertemu dan menikmati makan malam bersama. Alice pun berpikir keras sebelum menyetujui permintaan Michael. Michael terus memaksanya hingga ia pun terpaksa mengatakan oke. Setelah menutup telepon, Alice lalu bersiap-siap dan mempersiapkan kedatangan Michael. Namun saat ia mulai bersolek, ia sadar kembali bahwa ia tak akan melanjutkan hubungannya dengan Michael, karena ia sadar itu akan menghancurkan rumah tangga Michael. Ia lalu menelpon salah satu temannya yang bernama Miranda. Alice menceritakan kalau si Michael memaksanya untuk bertemu. Miranda pun menyuruh Alice agar tetap memegang prinsip kalau ia akan menjauhi Michael. Miranda pun memberikan saran agar Alice pergi berjalan-jalan dengan temannya, sekedar menghilangkan pikiran-pikirannya tentang Michael. Namun sayang ia tak punya siapapun untuk ia ajak berjalan dan berbagi cerita. Bahkan Miranda pun tak bisa menemaninya karena dia sibuk. Setelah menutup teleponnya, Alice kemudian teringat pada Sally. Ia kemudian berpikir mungkin Sally bisa menemaninya dan sedikit menghilangkan pikirannya tentang Michael. Ia lalu mengajak Sally mengobrol dan menawarkan makan malam di rumahnya. Dan setelah menyelesaikan pekerjaannya, Sally akhirnya menemani Alice makan malam, dan keberadaan Sally di sana mengubah suasana hati Alice yang bisa sejenak melupakan Michael. Sally dan Alice kemudian berbagi cerita, dan Sally juga sempat bercerita tentang riwayat luka bakar yang ia alami dulu. Mereka pun asik berdua hingga Michael yang telah sampai di depan rumahnya pun tak ia bukakan pintu. Michael berkali-kali menelpon Alice tapi tak mendapat respon darinya. Akhirnya Michael pun kecewa dan pergi dari apartemen Alice. Sally pun bertanya kenapa ia tak membukakan pintu dan menjawab telepon dari Michael. Alice lalu bercerita bahwa ia mengenal Michael beberapa bulan yang lalu, dan baru belakangan hari ini ia mengetahui bahwa Michael sudah berkeluarga. Namun Alice mengatakan ia akan segera mengakhiri hubungan tersebut. Hari pun makin larut dan Sally masih berada di rumah Alice.
Saat melihat Alice tertidur, Sally begitu terkesan melihat kecantikan Alice. Ia pun kemudian teringat ketika dulu ia memiliki paras yang sangat cantik. Setelah itu Sally yang merasa kesepian berniat pulang. Alice lalu terbangun dan merasa kasihan melihat Sally pulang begitu larut. Ia pun berinisiatif untuk mengantarkan Sally pulang. Di dalam perjalanan Sally sempat mengagumi kecantikan Alice yang seperti boneka Barbie. Namun Alice mengatakan itu hanyalah riasan make up. Alice kemudian berjanji akan mengajarkan Sally cara merias wajah agar tampil cantik. Dan setelah di tengah perjalanan, Sally meminta Alice berhenti. Alice merasa heran karena ia tak melihat pemukiman di sekitar sana. Sally pun turun dan menghilang di kegelapan. Sesampainya di rumah, Sally pergi mengambil blenderan daging Mickey Mouse yang ia taruh di dalam kulkas. Ia kemudian pergi ke sebuah peti kemas yang ia kunci, dan ia kemudian memberikan daging tersebut ke seseorang yang datang dari dalam peti. Keesokan harinya Alice mendapatkan telepon dari Michael. Ia mengatakan bahwa ia tak bisa berpisah dengan Alice dan memintanya untuk melanjutkan hubungan. Namun Alice tetap pada pendiriannya dan berniat mengakhiri hubungan mereka. Dan tanpa sepengetahuan Michael, istrinya yang bernama Helen mengintipnya dari dalam rumah. I'm fucking selfish. I gotta go. Bye. Hari berikutnya saat Sally datang kembali ke rumah Alice, seperti janjinya Alice mengajarkan Sally cara berhias. Selain itu Alice juga memberikan sebuah dress cantik untuk Sally. Di malam harinya saat Alice tertidur, Sally yang masih berada di sana diam-diam mendekati Alice. Dan kemudian ia membiusnya hingga Alice pingsan. Sally kemudian mengoleskan sesuatu ke wajah Alice, yang ternyata setelah beberapa waktu olesan tersebut mengeras dan membentuk wajah Alice. Sally kemudian membuat lapisan yang baru dan setelah wajah palsu itu jadi, ia memakainya dan bercermin. Saat ia bercermin, kembali terlihat flashback yang memperlihatkan masa remaja Sally. Sally anak gadis yang hidup hanya dengan ibunya yang bernama Colin. Namun masa remaja Sally begitu pahit. Setelah ibunya berhenti dari pekerjaannya di sebuah pabrik pupuk, ibunya dengan tega mempekerjakan Sally sebagai pekerja seks. Ia pun harus melayani pria yang selalu datang ke rumahnya di saat anak gadis seumurannya bermain boneka Barbie bersama teman-temannya. Ia pun tak berani melawan perintah ibunya karena ibunya tak segan-segan berlaku kasar padanya ketika ia tak mau melayani pria-pria tersebut. Setelah hari itu Alice merasa kurang sehat. Ia membatalkan semua janji dan ingin beristirahat hari itu. Beberapa saat kemudian seseorang datang dan itu adalah Sally. Alice sebenarnya tak mau menerima tamu hari itu, tapi Sally sangat memaksa. Dan akhirnya Alice mengizinkannya masuk. Sally lalu membuatkan teh untuk Alice dan setelah itu Sally kembali menanyakan hubungannya dengan Michael. Dan sepertinya Sally berusaha membuat Alice memutuskan hubungannya dengan Michael, karena ia tahu kalau pria hidung belang seperti Michael adalah pria busuk yang tak akan pernah memberikan kebahagiaan pada Alice. Setelah itu Sally kemudian pulang karena Alice mengatakan akan kembali beristirahat. Beberapa hari kemudian sepulang dari nge-gym, Alice sudah ditunggu oleh Michael. Michael menceritakan bahwa ia sangat merindukan Alice dan tak bisa berhenti memikirkannya. Dan pertemuan mereka hari itu berakhir di kamar Alice. Dan semua kejadian tersebut diketahui oleh Sally. Sally pun merasa sangat kecewa pada Alice, karena dulu ia pernah berjanji akan menjauhi Michael. Keesokan harinya Alice ditelepon oleh temannya yang bernama Miranda. Miranda mengatakan ia mendapat kabar kalau Alice masih berhubungan dengan Michael. Miranda pun mencoba membujuk Alice agar berhenti bertemu dengan Michael. Namun entah apa yang merasuki Alice, sekarang ia merasa akan mempertahankan hubungannya dengan Michael dan meminta Miranda tak mencampuri urusannya. Setelah menutup telepon, tiba-tiba Alice dibekap dari belakang oleh Sally. Alice mencoba memberontak tapi obat bius tersebut terlalu kuat dan telah melumpuhkan syarafnya dan membuatnya pingsan. Dan setelah itu, Sally menggunakan ponsel Alice untuk mengirimkan pesan pada Michael agar datang ke apartemennya. Singkat cerita, saat malam pun tiba. Michael berangkat menuju apartemen Alice. Namun Helen yang merasa curiga pada suaminya membuntutinya dari belakang. Ia terus mengikuti suaminya dan menghentikan mobilnya ketika mobil suaminya telah memasuki kompleks apartemen Alice. Sesampainya di tempat Alice, Michael yang mendapati kamar Alice gelap gulita langsung dibekap oleh Sally. Dan meskipun Michael memberontak, ia pun kemudian pingsan.
Alice dan Michael lalu diikat dengan pisau yang sudah dikaitkan di tangan Alice. Sally lalu menyuruh Alice menghabisi Michael dengan pisau yang ada di tangannya. Namun Alice tidak mau. Sally mengatakan kalau ini satu-satunya cara agar ia bisa terbebas dari Michael. Namun Alice terus menolak perintah Sally, yang menyebabkan Sally marah dan menumpahkan cairan asam ke organ intim si Michael. Setelah itu ia juga menuangkan sedikit cairan tersebut ke mulut Michael. Michael nampak sangat menderita dengan semua siksaan tersebut, hingga akhirnya Alice tak mampu menyaksikannya dan kemudian mengakhiri penderitaan pacarnya tersebut. Setelah membunuh Michael, Alice diberi suntikan kembali. Dan setelah ia pingsan, Sally memasukkannya ke dalam koper lalu menaikkannya ke dalam mobil Michael. Helen yang saat itu masih berada di depan melihat mobil suaminya keluar dan kembali membuntutinya. Setelah cukup jauh membuntuti suaminya, mobil Helen kehabisan bahan bakar. Alhasil, ia kehilangan jejak mobil suaminya yang terlihat berbelok ke sebuah jalan kecil. Beberapa saat kemudian, Alice tersadar dan mendapati dirinya terikat di batap kamar mandi. Di mana ia sekarang berada adalah di rumahnya Sally. Sally kemudian datang dan mengatakan akan pergi sebentar. Dan ternyata malam itu Sally kembali ke peti trailer, di mana saat itu waktunya ia memberi makan seseorang yang ia selama ini sekap di dalam sana. Dan saat ia berada di sana, ia kembali teringat peristiwa dulu. Ketika itu, ia kedatangan seorang pelanggan dan seperti biasa ia berkali-kali meminta pada ibunya bahwa ia tak mau lagi melakukan pekerjaan tersebut. Dan pada saat berada di kamar, Sally mendapatkan perlakuan yang sangat kasar dari pelanggannya. Hingga dengan terpaksa, ia menggigit si pria tersebut. Si pria pun berhenti kesakitan sambil memaki-maki ibunya Sally dan mengambil uangnya kembali. Dan pada saat si pria mencuci lukanya di dapur, Sally kembali mendekatinya dan menusuk kaki pria tersebut dengan sebilah pisau. Si pria pun mengerang kesakitan dan menyiramkan air mendidih ke wajah Sally. Sally akhirnya menjalani perawatan di rumahnya. Ibunya pun tak membiarkan Sally kemana-mana agar lukanya cepat sembuh, karena ia harus kembali bekerja untuk ibunya. Dan lagi-lagi Sally meminta untuk berhenti melakukan pekerjaan tersebut. Ia pun sempat mengumpat ibunya. I hate you. Yang membuat ibunya sangat marah. Dan kemudian ibunya pergi mengambil gunting dan berniat memotong lidah Sally. What did I tell you about that now? What did I tell you? Namun ibunya tak berani melanjutkan niatnya dan kembali memeluk Sally. Namun tiba-tiba Sally menusukkan gunting tersebut ke punggung ibunya. Dan ternyata setelah penyerangan tersebut, ibu Sally masih hidup. Dan orang yang ada di dalam peti trailer tersebut adalah ibunya. Dan selama ini, ia menyekap ibunya di dalam sana dan memberikan daging tikus setiap malam. Ini semua akibat dendam yang dipendam Sally selama ini pada ibunya, yang sudah sangat tega mengeksploitasi dirinya. Setelah dari tempat ibunya, Sally kemudian meninggalkan rumah. Ia juga sempat melihat Helen yang meminta tumpangan, tapi karena tidak mengenalinya, Sally pun mengacuhkannya. Tak seberapa lama sebuah mobil lewat dan bersedia membelikan bahan bakar untuk Helen. Setelah mobil Helen hidup kembali, Helen melanjutkan perjalanan. Ia pun masuk ke sebuah jalan kecil dan dari pinggir jalan ia melihat mobil suaminya di pinggir di sebuah halaman rumah. Ia pun memberanikan diri melihat-lihat rumah tersebut dan kemudian masuk ke dalam rumah Sally yang tanpa penerangan. Alice yang dari tadi berusaha melepaskan ikatannya mendengar Helen masuk dan terus memanggil-manggil nama Michael. Alice pun sadar kalau itu adalah istri Michael yang sedang mencari Michael. Dan di saat bersamaan Sally telah tiba di rumahnya dan melihat mobil Helen diparkir di halaman rumahnya. Tak membuang-buang waktu, Alice berteriak sekuat-kuatnya hingga Helen bisa menemukannya. Michael? Helen pun bertanya di mana suaminya, namun Alice tak memberikan penjelasan. Ia hanya meminta Helen melepaskannya dulu karena Sally akan segera datang untuk membunuh mereka berdua. Helen kemudian mengambil pisau dan melepaskan ikatan Alice. Namun saat mereka telah sampai di pintu utama, Sally mendaratkan sebuah sekop ke wajah Helen. Helen pun akhirnya tewas di tangan Sally. Sally kemudian mengejar Alice yang bersembunyi. Di saat Sally lengah, Alice ke depan dan mengambil kunci mobil Helen. Namun sayang sekali saat sudah masuk ke dalam mobil, Sally berhasil memecahkan kaca mobil dan menyuntikkan kembali obat bius pada Alice. Alice masih mencoba kabur dengan sisa-sisa kesadarannya.
Namun obat bius tersebut terlalu kuat hingga menyebabkan Alice tak sadarkan diri. Setelah kejadian tersebut, Alice sadar kembali dan menyadari dirinya sudah berada di apartemennya kembali, dengan wajah yang sudah di make up dan memakai dress yang pernah ia berikan pada Sally. Ia kemudian berusaha mencari jalan keluar, namun kakinya ternyata dirantai, hingga ia tak bisa menggapai pintu. Dan saat ia menuju ke jendela, Sally sudah siap di sana dengan sekop di tangannya. Alice pun hanya bisa menatap Sally yang hidup matinya sekarang ada di tangan Sally. Dan sekarang Sally menjadikan Alice boneka Barbie yang akan selalu menjadi mainannya dan menemaninya sepanjang waktu. Dan film pun berakhir tanpa penjelasan ending perjalanan dari Alice dan juga perjalanan Sally. Jadi kesimpulan dari film The Cleaning Lady ini adalah mengisahkan seorang wanita muda yang bernama Sally yang mengalami trauma buruk di masa kecilnya, hingga akhirnya menjadikannya sosok yang sangat berbahaya dan sangat membenci pria hidung belang. Dan juga selain itu ia menciptakan rasa cemburu pada Alice yang memiliki paras seperti Barbie. Hingga akhirnya ia pun membantai si pria hidung belang tersebut dan menjadikan Alice Barbie mainannya. Oke teman-teman, sekian video kali ini.